Ada panggilan tak lagi selain Rusdi? Bisa Udi, lebih singkat. Oh iya, ada. Kan saya maba jalur SNMPTN tahun ini, jadi belum ada ikut-ikut seleksi di UIN. Saya bilang saya maba tidak ada kemampuanku untuk sampai situ tuh, apalagi kancah Sulsel ini. Kemarin itu sebenarnya kami dari Polpo kan sangat prepare nih Kak ya. Kita udah latihan persiapan bakat. Nah kemarin itu kita tampilkan bakat secara kelompok, bakat grup bukan individu. Dari segi pengetahuan Kak, sangat penting untuk dimiliki sebagai seorang duta, karena kita kan dituntut untuk bisa mengedukasi, bisa menjadi panutan kan untuk orang lain. Saya mungkin dari segi sikap optimis ya Kak yang saya tanamkan mulai dari awal gitu, karena kalau kita nggak optimis sama apa yang ada di depan kita, itu sama aja kita usaha tapi nggak ada harapan gitu. Halo kata kunci. Apa kata kunci hari ini? Kita kedatangan tamu, sepasang tamu. Jadi podcast kata kunci kedatangan juara 1 dari duta kampus Sulsel, Sulawesi Selatan 2021. Ada siapa? 2022 tahu. Dibenarkan. Siapa nama tak? Halo, perkenalkan nama saya Mufliha Saada. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dari Universitas Islam Negeri Alauddin, UIN Alauddin. Kalau saya Kak, perkenalkan nama saya Rusdi dari Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo. Oh, jadi satu pasang ini jauh jaraknya Iya, di dari Palopo sama dari UIN. UIN. Tapi kok baik-baik gini? Kabar? Syukur alhamdulillah baik Kak. Terakhir kemarin 26 ya? Iya. Grand finalnya. Grand final. 26. Ini juara 1 sudah pasti mengangkat koper, bukan pulang tapi angkat koper ke nasional nanti. Iya, insyaallah. Iya tahu. Jadi mewakili Sulawesi Selatan. Iya. Masuk ke kancah nasional. Tidak ada yang lagi di atasnya ini kalau juara 1, karena setahu saya memang sepasang. Tapi ini sepasangnya jauh karena kemarin kayaknya kalau tidak salah yang di periode kemarin rata-rata dari kampus yang ada di Makassar. Iya betul. Ini luar biasa, ada dari Palopo. Alhamdulillah. Ini sekarang masih aktif di semester? Saya di semester 4 Kak. Semester 4, terus di semester 4. Saya maba Kak. Tapi nama panggilan tadi sama panjang sekali. Lia. Iya. Oh Lia. Lia. Rusdi, masa mau dipanggil siapa? Masa mau dipanggil? Ada panggilan tak lagi selain Rusdi? Bisa Udi, lebih singkat. Oh iya, ada. Tiga kata. Ada, gimana 3 huruf? Ah, 3 huruf. Ada paling Udi. Nah, jadi setelah selesai kemarin, banyak proses panjang ini kita lewati waktu ikut ajang Duta Kampus Sulsel 2022. Bisa nggak dicerita mulai dari awal prosesnya dari kampus masing-masing? Ada tidak tahapan seleksi di kampus masing-masing dulu? Kemudian seperti apa tantangan rintangannya di kampus masing-masing waktu seleksi? Mungkin dari kita dulu. Nah, kan saya maba jalur SNMPTN tahun ini, jadi belum ada ikut-ikut seleksi di UIN. Dan kemarin pas ditawari Kak Marino sempat merasa ragu untuk ikut, karena saya bilang saya maba tidak ada kemampuanku untuk sampai situ tuh, apalagi kancah Sulsel ini. Dan H-2 pendaftaran ditutup, saya baru fix untuk ikut itu, jadi persiapan seadanya untuk berangkat. Oh, jadi tidak ada persiapan yang... Tidak. Tapi Jadi dapat informasi tadi dari Kak Marinos. Dari Kak Marinos, Ketua Ikatan Duta Kampus. Iya. Dan saya persiapkan itu semuanya di Makassar. Jadi sempat beberapa hari kan itu ada audisi 3 hari. Jadi betul-betul saya pergunakan waktuku sesingkat itu untuk bisa ikuti ini secara matang. Oh, jadi bisa dibilang dadakan dadakan informasi masuk minus 2 hari langsung daftar. Iya. Dan juara 1. Alhamdulillah. Tapi tidak ada seleksi di kampus. Tidak. Oh, tidak ada, langsung masuk ke ikut ini. Kalau Rusdi? Kalau saya sedikit berbeda cerita Kak dengan Lia, pasangan saya gitu. Gimana? Kalau di kampus IN Kota Palopo itu sebelumnya sudah ada memang Kak pemilihan intra kampus gitu. Yang kemarin dipelopori oleh beberapa senior yang sudah istilahnya sudah bidang di dunia perdutaan gitu kan. Nah, mereka berembuk untuk buat sebuah pemilihan duta kampus gitu. Yang bertugas sebagai representasi kampus ke masyarakat. Nah, terpilihlah saya alhamdulillah kemarin itu juara 1 putra. Di kampus IAIN Kota Palopo, begitu Kak. Dan for your information Kak, kemarin itu dari IAIN Palopo mengutus
sebenarnya 3 pasang gitu Kak. 3 pasang. Ikut ke Duta Sulsel ini. Juara 1, 2, 3. Oh. Ya, jadi 3 pasang rencana awalnya, cuman mungkin ada kendala satu orang cowok putra itu nggak jadi diutus. Jadi total kemarin kita berkompetisi di Duta Kampus tahun ini 5 gitu. Orang. Jadi ada 3 putri, 2 putra dari Kota Palopo gitu Kak. Jadi sebelum pemilihan ini sebelumnya sudah ada preparing di bulan 3 kemarin untuk pemilihan internal di kampus kami gitu Kak. Berarti berbeda, satu dadakan, satu sudah ada Prepare sudah iya. alhamdulillah. Tapi waktu di Palopo sana di kampusnya itu sudah ada nih berarti referensi untuk ikut ke masuk Duta Kampus Sulsel ini. Iya, ke betul provinsi. Kak. Betul, sudah ada referensi. Iya. Kemarin juga sudah melewati beberapa tahap yang istilahnya agak mirip lah dengan yang beberapa seleksi di provinsi ini, seperti ada seleksi berkas gitu Kak, ada juga seperti pemaparan dari beberapa pemateri yang handal di kampus kami. Ada juga tes bakatnya gitu. Oh, di kampus ada juga tes bakat. Iya, ada. Oh, jadi ada juga dikasih pembekalan ya kalau dari kampus. Tapi yang luar biasa ini juga karena dadakan. Dia masih maba, masih semester 2. Baru banget, belum ada di kampus. Oh. Tahun ini baru lolos. Tahun ini baru lolos, langsung ikut. Luar biasa. Jadi belum ada apa-apa informasi, tapi pengalaman di duta-duta yang lain gitu. Sempat ikut beberapa event duta. Oh, duta apa saja? Ada duta anak, ada anak daerah kalau di Sopeng, ada juga dari pendidikan Sulsel. Duta anak? Iya. Gimana duta anak? Seputar tentang anak Kak. Dinaungi Dinas Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan. Oh, jadi ada edukasi untuk mendidik anak gitu. Semestinya ibu-ibu dong yang ikut kalau duta anak. Iya. Tapi kalau Rusdi sebelumnya pernah juga ikut ajang seperti ajang duta anti narkoba. Cuma 2 kali, cuman ya nggak ada rezeki di situ Kak. Oh, belum rezeki di situ. Itu yang adakan dinas BNN kemarin. Oh, BNN. Iya. BNN Provinsi. Pemuda Pancasila sore yang bekerja sama dengan BNN Badan Narkotika Kota Palopo. Belum rezekinya di situ, di sini mewakili juga kampus. Dan mewakili Kota Palopo. Betul. Kampus sekaligus daerah asal. Luar biasa berdua. Tapi sepanjang perjalanan masuk ke Duta Kampus Provinsi Sulsel ini di tahun 2002 ini kan banyak proses juga dilewati. Betul Kak. Banyak dilewati. Mulai mungkin saya ikut waktu sharing session tapi saya tidak lama, saya lihat kemudian masuk di interview waktu di kampus di Unismo, kemudian ada tes bakat juga. Tapi di Unismo kan saya enggak mungkin lagi ada urusan juga di luar, jadi benar mandir pulang balik. Oh iya Kak. Waktu selama proses itu, mungkin apa saja yang jadi kendala atau suka duka lah? Mulai dari Rusdi lagi deh. Oke, kalau saya sih Kak lebih ke pada saat penampilan bakat kemarin gitu Kak. Kemarin itu sebenarnya kami dari Polopo kan sangat prepare nih Kak ya. Kita udah latihan persiapan bakat. Nah kemarin itu kita tampilkan bakat secara kelompok, bakat grup bukan individu. Gitu. Bergrup. Jadi iya kebayang Kak kita harus preparing dulu di kampus, latihan sampai malam, sampai mulai dari pagi toh. Mulai dari pagi susun konsep dan lain sebagainya. Nah itu kemarin pada saat technical meeting ada perubahan gitu Kak. Ada perubahan dari segi durasinya gitu. Jadi harus di-cut. Nah sedangkan kami preparing dari Kota Palopo itu lumayan lama gitu Kak penampilannya. Jadi pada saat di technical meeting diinfokan bahwa hanya sekian menit gitu Kak. Jadi kami harus berdiskusi lagi kemarin malam gitu Kak. Pada saat ini sementara seleksi gitu Kak. Kita sempatkan untuk berdiskusi ulang, komunikasi sama teman-teman yang lain untuk bagaimana cara kita bisa memaksimalkan penampilan kita di seleksi bakat ini. Walaupun dengan catatan kita harus cut beberapa gerakan-gerakan kayak sebelumnya ada, terus kita hilangkan gitu. Kemarin berapa menit batas waktunya? Kemarin preparing dari Kota Palopo 10 ya. 10 saya dari Kota Palopo Kak. Cuman di technical meeting kemarin harus maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit batas waktunya. Kalau siapa tadi? Lia. Kalau Lia tes bakatnya apa? Menari. Tarian apa? Tari Dayak. Tari Dayak. Kita asli mana? Asli Sopeng. Asli Sopeng tapi ambil tarian Dayak. Iya. Itu enggak apa-apa? Enggak apa-apa Kak. Oh kayak ini siapa? Asukma. Kayak Sukma kemarin dia dari Jayapura, kuliah di UNM di Makassar, ambil tarian Dayak.
Nah, tapi yang saya lihat kan ada beberapa tes interview waktu di Unismo itu, kalau persoalan itu ada tidak kayak kekhawatiran, grogi atau merasa insecure waktu ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ada ekspektasi bahwa ada pertanyaan mengarah ke situ. Ada tidak cerita suka dukanya? Ini pada saat sesi seleksi Di wawancara interview, Kak iya, ya? wawancara itu, betul. Kalau saya sendiri sih udah well prepare Kak ya. Gitu, jadi mungkin begini Kak, saya di teman-teman membuat beberapa semacam latihan-latihan gitu Kak. Kalau misalkan pertanyaan ini yang muncul kita harus jawabnya begini, begitu Kak. Oh, Iya. tapi kan ada ditentukan temanya. Untuk wawancara sebenarnya enggak, cuma Enggak saya ada. berbekal di situ tadi di pengalaman di Yang sampai dapat kampus. kisi-kisi. Hah? Enggak Kak. Enggak aja ya. Iya. Itu baik kalau. Tapi kalau Lia sendiri kan tidak ada pengalamannya. Maksudnya ikut duta tidak ada seleksi sebelumnya di kampus untuk persoalan persiapan pertanyaan-pertanyaan waktu wawancara itu. Saya stalking di IG-nya Duta Kampus, Kak. Jadi saya lihat, oh ini yang winnernya kemarin, saya buka semua IG-nya toh, ada highlight-nya. Saya lihat, oh ternyata seputar ini pertanyaannya. Saya lihat juga temanya toh Kak, aktualisasi Tridharma perguruan tinggi. Oh, Jadi kita mengambil poin di situ. Jadi Kita semacam kulik-kulik terkait dengan poin Tridharma perguruan tinggi ini. Jadi karena pasti pertanyaannya seputaran itu Kak. Seputaran itu. Iya. ada tidak pertanyaan yang menurut Lia sama Rusdi ini yang sulit, yang tiba-tiba shock gitu? Tidak menyangka bahwa ini menjadi pertanyaan yang mungkin kurang pemahaman di situ atau seperti apa? Kalau saya Kak, pas kemarin ditanya apa sih hal-hal yang sering terjadi di dalam dunia kampus. Kan saya maba nih Kak, jadi belum tahu bagaimana sih kehidupan dalam dunia kampus. Jadi saya bilang, mohon maaf Kak, saya sekarang sebagai mahasiswa baru, pastinya nanti saya juga akan melihatlah keadaan dari situasi kampus nantinya saat masuk dalam dunia kampus. Oh, kalau Rusdi? Kalau saya sih Kak lebih kepada kemarin kan ada juga pos bahasa Inggris nih Kak. Jadi kita diwawancara dengan dengan judge yang udah memang profesional di bidang itu. Jadi pas kemarin pada saat masuk ke ruang interview itu langsung disambut dengan bahasa Inggris. Di situ saya lumayan kaget sebenarnya karena ini kalau misalnya skill ya saya punya sedikit skill di bidang bahasa Inggris. Cuman kemarin langsung dihadapkan dengan bahasa Inggris yang istilahnya lebih lebih sulit begitu Kak, karena memang udah profesional begitu yang udah ajukan. Jadi pada saat pertanyaan saya beberapa kali minta diulang pertanyaannya terlalu cepetan Kak. Jadi saya sulit untuk nangkep inti dari poin. Karena harus kita punya pendengaran yang bagus untuk tangkap apa yang sampai kita salah maksud. Betul. Oh, berarti di situ jadi kurang lebih mungkin sama kemarin juga dicerita beberapa bahwa memang itu kayaknya yang bikin ini ya, bikin shock. Para finalis. Tapi waktu SMA dulu kan belajar bahasa Inggris. Iya, pasti. Berapa nilai tak? Alhamdulillah saya selalu dapat nilai A+ gitu. Karena begitu Kak, karena di bahasa Inggris juga sebenarnya merupakan passion saya Kak. Kalau saya berbahasa Inggris timbul rasa percaya diri gitu Kak. Jadi kalau tugas-tugas yang diberikan sama guru-guru di SMA itu selalu saya kerjakan dengan maksimal gitu Kak. Iya, berarti biasa. Senang nih belajar bahasa Inggris. Iya, jujur saya senang. Kalau Lia? Apanya itu Kak? Kemarin waktu A+. Waktu masih SMA dulu belajar. Masih. Berarti ada semua aja memang modalnya di situ. Tapi waktu tadi bahas terkait masalah seputar Tridharma perguruan tinggi. Pertanyaan spesifiknya di situ tentang apa? Itu lebih kepada advokasi sih Kak yang perlu kita siapkan. Dan juga seberapa penting sih Tridharma perguruan tinggi bagi seorang mahasiswa. Iya Kak, seputar itu. Betul. Nah, kalau mungkin besok lusa ini kan sudah kemarin ikut ajang ini 3 hari Kak, 4 hari kemarin berturut-turut yang interview itu. Interview kemarin dari Baruga Balai Kota Rumah Jabatan Wali Kota, kemudian ke Unismo, kemudian ke GTC. Bakat, iya betul. Ini kan kalau Rusdi kan orang Palopo, jadi nginap di sini. Nginap di sini.
Kebetulan ada senior yang bertim juga dengan saya dari Kota Palopo, Kak. Ada punya keluarga di sini, di daerah Talasalapang. Oh, jadi nginep di situ. Betul. Dan alhamdulillah kita dikasih izin buat nginep di situ, Kak, untuk sementara. Oh iya, kan ini siapa Lia masih maba? Iya. Baru ke Makassar juga ini? Enggak. Oh enggak, sebelumnya sudah sering. Ada rumah di Makassar juga. Ada rumah di Makassar juga. Waktu selama proses itu kan banyak rintangan harus persiapkan mental, bukan main mentalnya 3 hari berturut-turut kita harus ikut Di tempat. Iya, di tempat betul bahwa harus fokus lah dan lain sebagainya. Nah, dari semua ikut ajang itu, ketiga itu, seandainya kalau misalnya tidak dapat juara 1 ataupun tidak dapat apa-apa gitu, tidak masuk. Kalau seingat saya grand final 20 besar ya? Iya, 20 besar. Jadi 40 pasang. Iya. Kalau tidak masuk 20 pasang. Oh, 20 pasang. Jumlahnya semua 40. Oh iya, seandainya tidak masuk grand final. Kira-kira seperti apa nasib menurut masing-masing dari Rusdi? Kalau saya sih Kak, sebenarnya kan di Kota Palopo udah ada komunitas Duta Kampus IAIN Kota Palopo yang hasil dari pemilihan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya mungkin tidak ada rezeki di sini, saya tetap kembali dan mengabdikan diri di komunitas saya Kak, begitu. Jadi tetap bersinergi lah istilahnya, betul. Tetap bersinergi untuk mengabdi baik kepada kampus ataupun kepada masyarakat sekitar kampus gitu Kak. Atau mempersiapkan mungkin selanjutnya adik-adik di tahun berikutnya. Kalau lihat kalau saya tidak dapat juara di sini Kak, ya tidak apa-apa karena kan setiap orang ada dalam proses yang berbeda-beda. Jadi mungkin saya berproses tapi ada yang lebih berproses dari saya dan keputusan saya untuk masuk di sini bukan hanya untuk juara tapi bagaimana kita mengabdi sebagai mahasiswa. Oh, luar biasa. Baru maba sudah berniat untuk mengabdi. Iya, Masya Allah. Jadi nanti besok lusa karena ini sudah juara 1, ada nanti bahan harus persiapkan diri lagi untuk ke nasional. Tapi sebelumnya nanti setelah ini mungkin kegiatan-kegiatan apa yang akan direncanakan dari Duta Kampus ini? Menjalankan advokasi masing-masing. Ya, seperti? Kemarin saya advokasinya itu pelita, peduli dan tangani anak. Oh, karena ada basicnya jadi duta anak. Enggak Kak, karena kan pasca Covid ini kita ketahui bahwa banyak anak-anak yang putus sekolah Kak, jadi dan kurang diperhatikan. Jadi itu saya angkat programnya karena sebagai bentuk pemberian hak pendidikannya kepada anak. Oh iya, kalau Rusdi? Kalau saya udah siapin Kak advokasi terkait dengan pendidikan karakter anak usia dini gitu Kak. Untuk mempersiapkan kembali karena sebenarnya yang pertama yang penting kita persiapkan kepada generasi muda itu adalah moralnya gitu Kak. Jadi kita sebagaimana harus bersinergi untuk mendidik moral sedari dini begitu Kak, karena yang paling masuk ke dalam otak anak-anak itu pada saat dididik sedari dini Kak. Jadi disinilah pentingnya pendidikan karakter sedari dini sejak usia emas Kak. Jadi fokusnya nanti mengarah ke situ. Iya. Ya kan nanti kalau saya nggak salah tim juga ya nanti kalau vokasi dari Duta Kampus betul, ini. kita setim Kak, kita seikatan jalan sama-sama bukan hanya minatnya doang. Iya, betul. Dari semua proses lagi nih kembali waktu melewati beberapa proses ajang seleksi. Kalau seandainya bukan juara 1 tapi masuk di 3 besar. Kira-kira perasaannya seperti apa? Karena kan pasti beda atmosfer jadi juara 1 ini beda kalau melihat temannya yang juara 2, juara 3. Kira-kira seperti apa dari Lia? Kalau saya Kak, apapun itu asal sudah masuk top 3 itu sudah luar biasa sekali toh. Oh, jadi targetnya sebenarnya top 3. Iya, karena saya tidak menyangka karena pengetahuanku kan orang-orang bilang, "Ih, kau masih kecil, enggak tahu apa-apa tentang dunia kampus begitu." Iya. Jadi itu yang motivasi Kak. Perspektif orang-orang kan bilang kalau pengetahuan itu diukur dari usia toh. Jadi itu keinginanku untuk buktikan bahwa usia itu bukan jadi pengukur pengetahuan orang. Iya, jadi ini menjawab sekaligus menjawab. Jadi juara 1 ini sekaligus menjawab. Kalau Rusdi? Kalau saya sendiri seandainya tidak terpilih menjadi winner, tapi masih masuk ke dalam top 3, ya saya tetap legowo Kak dengan hasilnya. Karena hasil ini kan merupakan pertimbangan yang matang dari semua juri-juri gitu Kak. Dan alhamdulillah juga sebenarnya karena top 5 sebenarnya Kak semuanya diutus ke ajang nasional gitu. Bukan hanya winnernya aja. Oh iya. Tapi jadi kan tidak menjadi beban. Jadi winner juara 1 nanti masuk ke nasional lagi tuh tidak jadi beban.
Lebih Atau ke termotivasi sih Kak, karena Iya, betul. kan oh ya jadi lebih menambah motivasi. Iya. Karena artinya beban yang dikasih ke kita tentunya orang-orang pada yakin kan ke kemampuan kita gitu Kak. Jadi untuk apa kita pesimis sama kemampuan diri kita sendiri Iya. Kak? Iya, Kita harus percaya diri dan optimis gitu. Jadi selama proses seleksi juga waktu duta kampus ini, apa keunggulan yang Anda bisa prediksi bahwa memang saya layak jadi juara satu gitu? Kan pasti ada modalnya gitu. Iya, betul. Kayaknya saya kuat di sini, makanya saya bisa juara satu. Supaya menjadi kisi-kisi ke depan juga untuk orang atau adik-adik yang mau ikut duta kampus. Kalau dari Lia? Kalau saya sih dari segi pengetahuan Kak, sangat penting untuk dimiliki sebagai seorang duta, karena kita kan dituntut untuk bisa mengedukasi, bisa menjadi panutan kan untuk orang lain. Seperti itu. Atau public speakingnya? Public speaking ya harus untuk seorang duta toh. Berarti bisa Lia percaya diri bahwa saya ini pintar? Ya bisa. Gitu? Ya harus itu Kak. Oh harus. Sudah jadi tuntutan. Iya. Kalau Rusdi? Bahwa saya mungkin dari segi sikap optimis ya Kak yang saya tanamkan mulai dari awal gitu. Karena kalau kita nggak optimis sama apa yang ada di depan kita, itu sama aja kita usaha tapi nggak ada harapan gitu istilahnya. Iya. Jadi kita harus optimis, mungkin itu sih Kak. Oh iya. Jadi besok lusa kalau sudah masuk ke nasional, harapan atau targetnya mungkin. Iya. Rencananya nasional, masuk kancah nasional nanti bulan berapa? Bulan 2 Februari. Februari. Oh nanti tahun depan. Iya, Oh masih betul. lama, Iya. berarti masih bisa prepare Iya. panjang. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan bisa juara berapa harapannya? Winner lah. Winner. Kak. Iya. Percaya diri apa? Kalau saya, ya mulai Dari Rusdi boleh. Oke, kalau dari saya sih Kak, kita harus percaya diri sebenarnya karena kemarin kan udah Sulawesi Selatan udah di istilahnya udah dibangga-banggain gitu karena kemarin udah dapat center terberat kancah nasional Di periode kemarin. Iya. Karena kita nggak percaya diri itu kita akan down di awal gitu, jadi harus kita percaya diri Kak sama kemampuan kita masing-masing karena di sini udah diamanahkan sebagai juara satu, jadi harus optimis. Sepede itu. Iya, harus. Bukannya maksud saya kan bukannya nasional ini lawan kita tidak bisa baca gitu. Iya, betul sih. Iya tuh, lawan tidak bisa gitu. Kemampuan orang-orang juga itu berbeda-beda di tiap daerah. Banyak faktor mungkin dari lingkungan, dari lingkungan pendidikannya juga, berbagai macam pasti. Modalnya Iya. sehingga bisa optimis gitu untuk masuk ke kancah nasional. Iya. Ini kan ketiga kalinya Kak Duta Kampus mengutus ke ajang nasional, jadi mungkin ada beberapa pengalaman yang bisa di-share dari kakak-kakak yang sebelumnya bisa mentoring juga adik-adiknya kan. Ini butuh waktu sekitar 8 bulan lagi, jadi kita bisa prepare banget untuk ke ajang nasional. Iya. Berarti pede betul ya kalau Rusdi? Iya. Dan saya juga percaya karena kita udah punya ketua ikatan yang sangat Masya Allah solid sekali dan gitu. pasti siap untuk membantu kita, mengcoaching kita tentunya. Dan juga ada beberapa persiapan kan seperti catwalk class dan juga public speaking itu nanti akan di mentoring sama kakak-kakak senior. Berarti Anda berdua ini enak sebenarnya. Iya, Ada keuntungannya karena sudah ada. Betul. Bagaimana nih kalau yang kayak angkatan pertama yang tidak ada modal sama sekali gitu. Dia rela ikut serta duta ini mau hasilnya apapun demi untuk menitipkan informasi-informasi seperti apa seputar duta kampus supaya bisa Sulawesi Selatan ini di duta kampus itu bisa membanggakan juga. Iya, betul. Iya Kak. Kalau misalnya besok lusa sudah masuk jalan vokasi dan sebagainya, kegiatan-kegiatan, kira-kira ada tidak harapan kepada pemerintah atau kepada masyarakat mungkin, atau mungkin lebih spesifik lagi ke kampus masing-masing? Iya. Kira-kira harapan apa yang Anda inginkan gitu dari Lia? Kalau saya Kak, untuk harapan untuk semua kalangan mungkin bisa diterima di kalangan masyarakat, di kalangan kampus, karena kan ajang Duta Kampus ini ajang yang baik toh Kak, bisa mengangkat nama-nama kampus. Untuk itu semoga apapun yang kita laksanakan nanti sebagai bentuk advokasi bisa diterima di masyarakat. Jadi butuh support. Iya, kalau dari pemerintah? Mungkin untuk pemerintah kita bisa berkolaborasi toh Kak untuk membangun Sulsel lebih baik lagi. Oh iya. Kalau Rusdi? Kalau saya mirip-mirip sih sama Lia. Anda nggak mirip? Maksudnya jawabannya kan? Oh jawabannya, sorry. Ya, maksudnya saya tetap mengharapkan support dari semua kalangan, mulai dari spesifiknya tadi kampus sampai ke instansi pemerintah gitu. Karena kita di sini ada
bukan menjadi sebagai mau dicap sebagai hanya benang panggung gitu, tetapi kita punya tujuan, kita punya advokasi, dan disinilah kita ingin minta support, dukungan dari semua aspek tadi, supaya advokasi kita juga tidak hanya sekedar rencana aja, tetapi ini benar-benar mesti kita kita laksanakan gitu kan. Kita selenggarakan. Cara ngomongnya saja, cara bicaranya saja kayaknya sudah layak emang jadi juara. Saya nggak tahu belum ketemu juga siapa yang juara 2-nya, juara 3-nya, tapi luar biasa karena melewati proses ini tidak mudah. Betul. Apalagi Lia, Rusdi juga punya modal, Lia juga karena informasinya dadakan harus ikut dan sebagainya. Nah, biasanya di mana? Di kata kunci, narasumber kata kunci itu dimintai satu kata kunci. Kalau ya seperti semacam moto hidup gitu. Kalau dari Rusdi, kira-kira apa kata kuncinya? Kata kunci dalam hidup saya adalah apa yo? Ya, tidak jauh dari beberapa kali saya bicarakan tadi, optimis. Gitu. Optimis. Kenapa optimis? Ya, karena kalau misalkan kita nggak optimis sama diri sendiri, itu artinya sama dengan nol aja, Kak, gitu. Jadi optimisnya merupakan kunci yang mungkin memang perlu teman-teman mungkin semua yang mau ingin bergabung di tahun depan harus optimis aja sama kemampuan diri kalian gitu. Karena semua orang itu punya hal yang istilahnya berhak untuk menjadi alasan kenapa kita optimis. Betul. Gitu, dan jangan insecure sama kepribadian kalian, sama kemampuan kalian. Intinya percaya diri aja. Iya, luar biasa. Kalau Lia? Kalau kata kunci dari saya, Kak, itu berproses. Karena kita ada di sini karena sebuah proses, dan bisa menjadi winner itu juga adalah sebuah proses. Mungkin orang lihat enaknya saja, tapi dia tidak lihat apa yang sudah kita lakukan, proses bagaimana yang sudah kita jalankan. Iya, harus make up. Subuh-subuh. Subuh-subuh. Harus belajar. Kalau kan kemarin di Baruga kalau saya lihat kan ada tarian-tarian juga itu. Iya. Belajar tarian juga. Iya. Itu jadi luar biasa. Terima kasih banyak dari juara 1 Duta Kampus Sulsel 2022 Lia dan Rusdi. Semoga bisa memberikan edukasi yang bermanfaat banyak kepada halayak, kepada sosial, karena fungsi dari Duta Kampus juga ada vokasinya, kegiatan-kegiatan sosialnya. Semoga juga disupport dari berbagai macam kalangan di setiap segmentasi kehidupan. Ya semoga lebih sukses pastinya ke depan ya. Kita doakan sama-sama nanti masuk ajang nasional, nanti saya jadi supporter. Walaupun permintaannya harus. Kalau harus bawa spanduk ke bandara untuk mengantar, kita jadi supporter. Ya. Mungkin seperti itu, terima kasih banyak Lia, Rusdi. Thank you banyak. Oke. Diundang juga ke sini untuk sharing-sharing. Oke. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share Kata Kunci Official. Thank you.